Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Teguh Rizky Ananda Rizaldi dengan nomor induk mahasiswa 1525423024. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung dengan dosen Ibu Dr. Insinyur Erika Widyashanti, MT. Eh, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas proyek dari PPG. Ya, jadi salah satu komponen yang akan saya tinjau yaitu list plang beton. Jadi berdasarkan Permen PU nomor 24 tahun 2008, di Lisplang itu termasuk komponen arsitektural bagian tampak luar bangunan yang berfungsi melindungi dinding dari rembesan air hujan, sekaligus memperindad tampilan bangunan. Jadi Lisplang beton ini tidak semena-mena hanya digunakan sebagai eh, estetika saja, tapi juga berdasarkan fungsi sebagai ketahanan terhadap air dan cuaca. Nah, jadi bahan-bahan lisplang beton ini banyak ya. Yang pertama ada kayu, GRC, dan beton. Kebetulan komponen yang saya tinjau kali ini itu berbahan dasar beton. Oke. Ya, di sini ada model dari bangunan hotel. Jadi bangunan ini berfungsi sebagai hotel berjumlah 3 lantai. Sebelumnya saya menggunakan section box di sini karena dirasa agak khawatir terkait device saya yang akan ngehang jika seandainya saya menampilkan bangunan secara menyeluruh. Jadi komponen yang saya acu atau tinjau ini di sini alis plang beton. Bisa dilihat pada layar. Sebelumnya, saya juga ingin menjelaskan mengenai Autodesk Construction Cloud, ya, yang dimana itu adalah platform manajemen proyek berbasis cloud. Jadi, platform yang menyatukan arsitek, insinyur, kontraktor, hingga owner. Ya, jadi fungsinya tuh banyak ya. Seperti contoh, kita bisa mengkolaborasi real time, jadi mensinkronisasi data. Jadi bisa setiap perubahan komponen yang ada dalam model itu bisa ditinjau langsung dalam website di si platform Autodesk Cloud Construction Cloud itu sendiri. Jadi platform tersebut tuh memudahkan kita secara mobilitas, terutama untuk eh, manajer proyek itu untuk surveyor yang bisa memantau secara digital. Jadi para pekerja pun bisa mengakses melewati platform tersebut tanpa harus bertemu secara langsung. Oke, saya akan menjelaskan untuk bagaimana caranya kita mengupload salah satu komponen dalam Revit ini ke dalam eh, Autodesk Construction Cloud. Jadi yang pertama kita pilih dulu, kita ke menuju Manage. Setelah Manage, kita pilih ke Project Parameter. Nah, di sini kita klik. Nah, ini kebetulan saya sudah menambahkan list plang beton di sini. Jadi, sebelumnya saya akan menambahkan new, jika belum kita new parameter. Di sini kita tulis
list plank beton. Disiplinnya kita menggunakan common. Data type-nya kita pilih data type-nya kita tidak perlu. Ini kita pilih sebagai common. Ini text, grup parameter text, instance, dan selanjutnya kategorinya itu kalau misalnya list plank beton kita masukkan wall. Jadi kita menggunakan wall. Terus kita klik OK. Ya, karena kebetulan saya sudah menambahkan, jadi sudah ada parameter dari list plank beton tersebut. Kita klik OK. Nah, selanjutnya akan terlihat pada properties di sini, material and finish, list plank beton. Sebenarnya ada cara untuk mengupload secara langsung ya, tidak perlu mengupload manual. Jadi ada collaborate in cloud. Kebetulan saya tidak bisa menggunakannya. Jadi saya akan menggunakan cara manual, yaitu menggunakan mengupload ulang dalam platform tersebut. Ya, jadi di sini pertama-tama kita cari dulu Autodesk Construction Cloud. Autodesk Construction Cloud. Nah, pada websitenya kita bisa dilihat. Nah, untuk interface-nya ini langsung kita pilih login. Kebetulan saya sudah login. Jadi akan ditampilkan data seperti interface seperti ini. Jika sudah login seperti ini. Nah, setelah itu kita eh, pilih ke project. Nah, jadi langkah pertama tuh kita harus create project terlebih dahulu. Nah, di sini kita tulis nama projectnya, karena gedung hotel PPG. Akunnya kita pilih akun kita pribadi. Untuk project type-nya kita pilih motel atau hotel. Sorry, kita cari hotel, motel. Nah, untuk address-nya kita tambahkan manual. Kebetulan hotel ini berada di kota Jakarta. Start date-nya kita pilih. Misalnya dari tanggal 13 atau tanggal 12 menuju eh, tanggal 20. Ya, enter value-nya di sini kita bisa tambahkan untuk jumlah value-nya, dan ini menggunakan US mata uangnya karena kebetulan kita rupiah. Eh, oh ya, kebetulan adanya USD ya, jadi kita langsung create project. Kebetulan saya sudah buat dari projectnya ini. Kita langsung klik, akan diarahkan menuju tab baru. Nah, jadi langkah pertama yang kita lakukan itu eh, kita create issue dulu terlebih dahulu. Jadi karena kebetulan kita ingin melakukan perawatan dan pemeliharaan salah satu komponen dalam gedung tersebut. Nah, kita create issue-nya terlebih dahulu. Jadi, langkah pertama tuh kita harus um, titel kita berikan nama list plank beton.
Karena kebetulan komponen yang saya tinjau itu adalah list pelang beton. Dan ini klik open, type commissioning, describe the issue. Jadi kita tulis apa yang menjadi isu utama dari, atau lebih tepatnya kita eh, eh, deskripsikan ada apa dalam list pelang beton itu, apakah mengalami keretakan atau mengalami kebocoran. Misalnya kita tulis list pelang mengalami kebocoran, kebocoran dan retak kecil. Nah, sign tuh jadi ini ditugaskan kita pilih project engineer, dan untuk pemantaunya saya sendiri. Tuan, lokasi, untuk lokasi kita tulis kebetulan yang tempat eh, di splang beton yang bocor itu mengalami di roof atau di, kita kasih due date-nya tanggal 12 sampai tanggal 20 misal. Placement-nya kita pilih file, project file seperti ini. Select. Kita tunggu terlebih dahulu karena di sini memerlukan kecepatan internet yang cukup cepat. Jadi memang agak lama. Bisa kita tinjau komponen yang akan kita oh ya, sorry, sebelumnya kita harus mengupload dulu ya file dari eh, model Revit kita itu yang akan kita tinjau. Jadi caranya kita upload file from your computer. Nah, kita pilih file yang mana yang akan kita upload. Misalnya ini kita sudah upload kan. Selanjutnya kita buka. Selanjutnya kita eh, buka dari create issue. Nah, di sini bisa dilihat karena komponen yang akan kita lakukan maintenance itu list pelang beton, jadi dia ada di atas. Nah, tanda orange ini adalah titik komponen yang akan dituju oleh pekerja. Akan yang jadi eh, platform Autodesk Construction Cloud ini sangat memudahkan untuk kolaborasi real time ya. Jadi menghubungkan seluruh fase proyek seperti desain perencanaan, konstruksi, operasional, sehingga datanya mengalir terus tanpa putus. Selanjutnya, eh, jadi misalnya kita mengubah model di kantor, jadi orang lapangan bisa langsung mengaksesnya melewati platform ini atau website ini, sehingga terlihat secara real time gitu. Jadi memudahkan mobilitas bagi pekerja juga. Ya, kurang lebih seperti itu pemaparan dari saya dan bagaimana cara kita mengupload model kita ke construction
Autodesk Construction Cloud ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.